Pernahkah Anda mendapati diri Anda bertanya-tanya tentang keinginan tersembunyi dari seorang wanita yang lebih muda yang Anda minati, tetapi tidak bisa memecahkan kode apa yang sebenarnya dia cari? Hari ini, kita akan membahas lebih dalam tentang memahami kebutuhan dan keinginan yang tidak terlalu terlihat yang benar-benar dapat memperdalam hubungan Anda. Kita akan mengeksplorasi tidak hanya apa yang dikatakan, tetapi juga sinyal-sinyal yang tidak terucapkan melalui tindakan, pilihan, dan cara-cara halus yang ia lakukan untuk mencari pemahaman dan koneksi. Pada akhir video ini, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isyarat-isyarat ini, menjembatani kesenjangan antara menebak-nebak dan pemahaman yang tulus. Dan perhatikan tip bonus kami di akhir video. Saran yang satu ini benar-benar dapat mengubah cara Anda terhubung, membuat perbedaan besar dalam memahami keinginan yang tersembunyi. Ini adalah kunci untuk benar-benar meningkatkan pendekatan Anda dan memperdalam koneksi Anda. 1. Mendengarkan secara aktif dan keterampilan observasi. Mendengarkan secara aktif bukan hanya tentang mendengar kata-kata, namun juga menyelam lebih dalam untuk menangkap gelombang emosi dan keinginan tersembunyi di bawahnya. Anggap saja seperti menyetel frekuensi radio di mana pesan yang sebenarnya disiarkan secara tersirat. Keterampilan ini adalah senjata rahasia Anda dalam memahami wanita yang lebih muda, terutama ketika kata-kata yang diucapkan hanya sedikit namun emosinya banyak. Sekarang, mari kita bicara tentang bahasa tubuh dan isyarat nonverbal. Ini adalah sinyal diam yang meneriakkan apa yang sering dibisikkan oleh kata-kata. Pandangan yang terlalu lama, pergeseran postur tubuh yang halus, atau bahkan cara dia memainkan rambutnya dapat mengungkapkan banyak hal tentang perasaan dan kebutuhannya. Ini seperti memiliki peta menuju harta karun yang tersembunyi. Anda hanya perlu tahu cara membacanya. Mengamati isyarat-isyarat ini dengan cermat dapat memberi Anda wawasan ke dalam dunianya. Apakah dia mencondongkan tubuhnya saat Anda berbicara? Atau apakah tatapannya berlama-lama? Ini adalah cara dia menunjukkan ketertarikan atau meminta hubungan yang lebih dalam tanpa mengatakannya secara langsung. Menguasai seni mendengarkan dan mengamati secara aktif akan membuat Anda menjadi pembicara yang fasih dalam bahasa diam ini. Ini bukan hanya tentang memecahkan kode, ini tentang membangun jembatan pemahaman dan koneksi. Jadi, pasanglah telinga Anda dan pasanglah mata Anda. Tanda-tandanya ada di sana, memandu Anda untuk benar-benar terhubung dan memahami orang yang ada di hadapan Anda, lebih dari sekadar kata-kata. 2. Pentingnya empati. Ini adalah jembatan Anda untuk benar-benar memahami dari mana seorang wanita yang lebih muda berasal, keinginannya yang tak terucapkan, dan kebutuhannya yang sangat dirasakan. Ini adalah melangkah ke dalam posisinya, melihat dunia melalui matanya, dan merasakan ritme detak jantungnya tanpa dia mengutarakannya. Keterampilan ini sangat penting, terutama ketika kata-kata tidak dapat mengungkapkan apa yang diinginkannya atau ketika perbedaan generasi tampak lebar. Jadi, bagaimana cara mengasah alat yang disebut empati ini? Mulailah dengan benar-benar mendengarkan, bukan hanya untuk menanggapi, tetapi untuk memahami. Saat dia menceritakan sesuatu, renungkanlah emosi apa yang mungkin dia alami, bukan hanya fakta-fakta di permukaan. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana perasaan saya jika berada dalam situasinya. Strategi kunci lainnya adalah dengan menantang asumsi Anda sendiri. Dunia yang ia jelajahi kemungkinan besar sangat berbeda dengan dunia Anda pada usianya. Akui hal itu, dan bersikaplah terbuka untuk belajar tentang pengalamannya tanpa menghakimi. Menumbuhkan empati juga berarti menunjukkan kerentanan. Bagikan pengalaman dan perasaan Anda sendiri. Hal ini tidak hanya memperdalam hubungan Anda, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda benar-benar memahami dunianya. Empati sangat penting untuk menjembatani kesenjangan usia. Hal ini meruntuhkan penghalang, membuka jalan menuju pemahaman yang tulus, dan memperkaya hubungan di luar hal-hal yang dangkal. Ini adalah tentang menyesuaikan diri dengan frekuensinya, memahami hal yang tidak terucapkan, dan benar-benar mendapatkan gambaran tentang dunianya. Dengan empati,
Usia hanya menjadi sebuah angka, dan hubungan yang Anda bangun didasarkan pada rasa saling pengertian dan rasa hormat. 3. Komunikasi yang terbuka dan jujur. Menciptakan lingkungan yang matang untuk komunikasi yang terbuka dan jujur seperti meletakkan fondasi untuk jembatan yang kokoh. Jembatan ini menghubungkan dua dunia, memastikan bahwa aliran pikiran, perasaan, keinginan, dan harapan bergerak dengan bebas dan aman antara Anda dan wanita yang lebih muda. Ini adalah tentang menjadi jelas dan lugas, memastikan tidak ada yang tersesat dalam penerjemahan. Jadi, bagaimana Anda memulai percakapan ini? Pertama, siapkan panggung untuk kepercayaan. Biarkan dia tahu bahwa dia berada di zona bebas penilaian di mana pikiran dan perasaannya dihargai. Mulailah dengan keterbukaan Anda sendiri. Bagikan pikiran dan perasaan Anda sebagai cara untuk mengundangnya melakukan hal yang sama. Tips lainnya adalah dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Ini adalah alat Anda untuk mendorongnya mengekspresikan dirinya secara lebih penuh. Alih-alih mengajukan pertanyaan ya atau tidak, susunlah pertanyaan tersebut dengan cara yang mengundang elaborasi. Pikirkanlah pertanyaan seperti, bagaimana perasaan Anda tentang? Atau, apa pendapat Anda tentang? Hal ini tidak hanya menunjukkan ketertarikan Anda, tetapi juga memberinya ruang untuk membuka diri. Ingat, tujuannya bukan hanya untuk berbicara tetapi untuk benar-benar terhubung. Ini berarti mendengarkan sebanyak Anda berbicara, bahkan lebih. Melalui komunikasi yang terbuka dan jujur, Anda akan membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Ini adalah tentang memahami dan dipahami, menjembatani kesenjangan, dan membina hubungan yang dibangun di atas rasa saling menghormati dan memahami. Pendekatan ini tidak hanya berlaku untuk hal-hal besar, tetapi juga untuk hal-hal kecil, detail sehari-hari yang dapat menambah pemahaman. Saya harap video ini tepat sasaran untuk Anda. Apakah Anda merasakan suatu hubungan? Saya akan sangat menghargai dukungan Anda. Setiap like, komentar, dan subscribe sangat membantu tanpa Anda sadari. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari percakapan ini. 4. Peran pengalaman bersama. Pengalaman bersama adalah perekat yang mengikat dua orang bersama, bertindak seperti bahan rahasia yang membumbui hubungan antara pria yang lebih tua dan wanita yang lebih muda. Ketika Anda menyelami aktivitas yang Anda berdua sukai atau menemukan aktivitas baru bersama-sama, Anda tidak hanya menghabiskan waktu, Anda membangun jembatan, menemukan kesamaan, dan menggali keinginan dan aspirasi yang lebih dalam satu sama lain. Mencari cara untuk memperkuat ikatan itu? Pertimbangkan untuk mengikuti kelas bersama. Bisa apa saja, mulai dari memasak hingga fotografi, atau bahkan kelas dansa. Ini adalah tentang melangkah keluar dari zona nyaman Anda bersama-sama dan mempelajari sesuatu yang baru, yang secara alami mendekatkan orang-orang. Ide bagus lainnya adalah menjelajahi alam bebas. Rencanakan perjalanan mendaki gunung, seharian di pantai, atau bahkan berjalan-jalan di taman. Alam memiliki cara untuk menghilangkan kerumitan hidup, sehingga memungkinkan hubungan yang tulus berkembang. Jangan abaikan kekuatan dari menghadiri acara bersama, seperti konser, pameran seni, atau pertandingan olahraga. Acara-acara ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga momen-momen bersama yang dapat menghasilkan percakapan dan pemahaman yang lebih dalam. Terakhir, menjadi sukarelawan untuk tujuan yang Anda berdua pedulikan dapat menjadi ikatan yang luar biasa. Ini adalah cara untuk melihat satu sama lain dalam sudut pandang yang baru, bekerja untuk mencapai tujuan bersama dan membuat perbedaan. Melalui pengalaman, minat, dan aktivitas yang sama, Anda tidak hanya menghabiskan waktu. Anda membangun hubungan yang menyoroti rasa saling pengertian dan rasa hormat, meletakkan dasar untuk perjalanan penemuan yang lebih dalam bersama-sama. 5. Menghormati batasan dan individualitas. Mengenali dan menghormati batasan-batasan pribadi dan preferensi individu bukan hanya tentang menghindari melangkahi batas-batas tersebut, namun juga tentang menunjukkan kepedulian dan rasa hormat yang mendalam. Ini adalah fondasi dari setiap hubungan yang kuat,
terutama antara pria yang lebih tua dan wanita yang lebih muda, di mana memahami dan menghormati batasan-batasan ini menunjukkan pertimbangan dan empati Anda. Memahami batasan-batasannya berarti secara aktif mendengarkan dan mengamati, memperhatikan apa yang membuatnya nyaman atau tidak nyaman. Ini berarti mengakui bahwa hanya karena Anda baik-baik saja dengan sesuatu, bukan berarti dia baik-baik saja, dan itu sah-sah saja. Ini adalah tentang memberinya ruang untuk menyuarakan batasannya dan memastikan bahwa dia tahu bahwa batasannya akan dihormati. Menghormati preferensi individu sejalan dengan menghormati batasan. Hal ini menunjukkan bahwa Anda menghargai keunikannya dan tertarik pada kebahagiaan dan kenyamanannya. Entah itu tentang berapa banyak waktu yang Anda habiskan bersama, aktivitas yang Anda ikuti, atau bahkan kecepatan perkembangan hubungan Anda, mengenali preferensi ini akan memperkuat ikatan Anda. Tingkat rasa hormat dan pemahaman ini menandakan tingkat kepedulian yang lebih dalam, yang melampaui ketertarikan atau minat di permukaan. Hal ini menjadi dasar bagi sebuah hubungan yang dibangun di atas kasih sayang yang tulus. Ketika dia melihat bahwa batasan-batasannya tidak hanya diakui tetapi juga dirayakan, hal ini akan membuka tingkat keintiman dan koneksi yang baru. Jadi, ingatlah, menghormati batasan dan preferensi individu bukanlah sebuah rintangan. Ini adalah kesempatan untuk memperdalam hubungan Anda, menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan kebutuhan dan nilai-nilainya. Ini adalah sinyal yang jelas bahwa Anda melakukannya dengan penuh perhatian, rasa hormat, dan ketertarikan yang tulus terhadapnya sebagai seorang individu. 6. Pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan. Memahami keinginan tersembunyi dari seseorang, terutama ketika ada sedikit perbedaan usia, bukanlah hal yang mudah. Hal ini lebih seperti merawat sebuah taman yang terus tumbuh dan berubah. Perjalanan ini adalah tentang kesabaran, pengamatan yang tajam, dan keinginan untuk belajar dan beradaptasi. Menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya akan berkembang seiring berjalannya waktu adalah kunci untuk menjaga hubungan tetap kuat dan bermakna. Tetap berpikiran terbuka dan penuh rasa ingin tahu adalah strategi terbaik Anda. Doronglah percakapan yang memungkinkannya untuk mengekspresikan dirinya dengan bebas dan berbagi minat dan keinginannya yang terus berkembang. Jadilah benar-benar tertarik dengan apa yang dia katakan, dan tunjukkan bahwa Anda bersedia untuk menyesuaikan pemahaman dan tindakan Anda. Ingatlah, orang berubah, begitu pula kebutuhan dan keinginan mereka. Terimalah perubahan ini dan bukan menolaknya. Pandanglah setiap pengungkapan baru tentang keinginannya sebagai kesempatan untuk memperdalam hubungan Anda dan menjaga hubungan tetap hidup dan memuaskan. Terakhir, jangan lupa untuk berbagi pemikiran dan perasaan Anda sendiri yang terus berkembang. Jalan dua arah dari komunikasi dan adaptasi terbuka ini tidak hanya membuat Anda lebih dekat, namun juga menciptakan hubungan yang dinamis dan berkembang yang bertahan dalam ujian waktu. Jadi, bersandarlah pada pembelajaran yang berkelanjutan dan bersedia untuk menyesuaikan layar Anda saat angin berubah. Ini bukan tentang menjadi sempurna sejak awal, tetapi tentang kesediaan untuk menavigasi perjalanan bersama, dengan saling pengertian, rasa hormat, dan hati yang selalu ingin tahu. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya ikatan Anda, tetapi juga membuat petualangan memahami satu sama lain menjadi lebih bermanfaat. Dan sekarang, untuk tip bonus yang menyatukan semuanya, jangan pernah meremehkan kekuatan gerakan kecil. Tindakan-tindakan ini, sesederhana kelihatannya, dapat secara mendalam menandakan pemahaman dan kepedulian Anda terhadap keinginan-keinginan terpendamnya. Hal-hal kecil inilah yang seringkali memberikan dampak terbesar, yang menunjukkan bahwa Anda memperhatikan hal-hal yang benar-benar penting baginya. Misalnya, mengingat pesanan kopinya persis seperti yang dia sukai dan memberikan kejutan kepadanya di hari yang sibuk dapat mencerahkan suasana hatinya secara instan. Ini adalah tanda bahwa Anda memperhatikan detail kehidupannya. Atau, menyusun daftar putar lagu dari genre yang ia sebutkan sebagai kesukaannya menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan menghargai kesukaannya.
Bahkan sesuatu yang sederhana seperti mengirim pesan untuk menanyakan kabarnya sebelum presentasi atau ujian besar dapat memperkuat dukungan dan pemahaman Anda tentang tekanan dan aspirasinya. Sikap ini menunjukkan bahwa Anda selaras dengan pasang surut kehidupannya. Membelikan buku dari penulis favoritnya atau mengatur hari libur di tempat yang ia ingin kunjungi adalah contoh lain yang bagus. Tindakan-tindakan ini tidak berteriak, tetapi membisikkan perhatian dan kasih sayang Anda secara intim, membuatnya merasa benar-benar diperhatikan dan dihargai. Gerakan kecil adalah bahasa rahasia dari hubungan yang mendalam dan pengertian. Hal ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya hadir secara fisik dalam hubungan tersebut, tetapi juga berinvestasi secara emosional, mengenali dan memelihara kebutuhan dan keinginannya dengan cara yang paling bijaksana. Jadi, rangkullah kekuatan dari hal-hal kecil, mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa Anda dalam membangun ikatan yang bermakna. Sekarang setelah Anda mengetahui lebih banyak tentang keinginan terpendamnya, apa yang selanjutnya untuk Anda? Temukan lebih banyak lagi dengan memilih salah satu opsi di layar. Terima kasih telah menonton, silakan beri like, komentar, dan berlangganan untuk lebih banyak lagi.